Shalom, apa kabarnya saudara-saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 8. Demikian dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Adapun judul renungan pada hari ini adalah akhir lebih baik. Saudara yang terkasih, sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang kita rasakan sendiri yang berhubungan dengan perikop di atas. Sebagai contoh, bagaimana seorang ibu yang mengandung anaknya, selama mengandung si ibu banyak mengalami penderitaan. Tetapi ketika pada akhirnya ibu melahirkan, maka seketika rasa sakit selama 9 bulan sirna seketika. Yang ada hanya kebahagiaan yang tak terkira. Contoh lain adalah petani yang menahan panas hujan dan lelah pada masa penanaman, tapi di akhir pada masa panen akan bersukaria memetik hasil. Seorang pelajar atau mahasiswa akan belajar keras, menjalani proses belajar dengan lelah dan sungguh-sungguh, dan di akhir akan menerima kelulusan, dan semua lelah di awal akan terbayar sudah. Saudara terkasih, kita sering diperhadapkan pada pergumulan di antara awal dan akhir, mungkin karena sebuah pengalaman yang pahit dan sakit penyakit, dikecewakan, kegagalan, dan sebagainya yang membuatnya tidak punya harapan mendapat hal yang baik di akhir. Saudara, ada hikmat dan rahasia yang bisa kita lihat dari sebuah pengharapan bahwa di akhir lebih baik, yaitu kita harus panjang sabar dan jangan tinggi hati. Belajar bersyukur di setiap proses yang Tuhan berikan. Jangan lekas marah pada saat ada ujian dalam hidup kita. Bersabarlah dan tetap setia kepada Tuhan seperti Daniel. Dan kita harus berhikmat, yang artinya kita harus tahu mana sebuah penderitaan dan merupakan suatu proses. Banyak manfaat yang kita ketahui bahwa akhir lebih baik daripada awal, seperti menolong kita keluar dari perasaan menyesal, dapat menenangkan kita dari rasa khawatir akan masa depan. Karena kalau kita tahu lebih baik di akhir, kita akan tenang dan tak akan merasa khawatir tentang masa depan. Contoh, Abraham yang tidak pernah mengeluh, dan Paulus yang melihat akhir hidupnya adalah sesuatu yang mulia. Dan kita juga bisa belajar dari ciptaan Tuhan seperti kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis yang keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Yakobus mengingatkan supaya kita berbahagia saat dicobai. Paulus mengingatkan kita supaya melupakan yang di belakang. Marilah kita memulai sesuatu dengan baik dan mengakhiri dengan baik pula. Kita sebagai anak Tuhan tak perlu khawatir, karena kita tahu dalam Tuhan ada pengharapan. Dan kita tahu pada akhirnya, saat kita tahan ujian, kita akan keluar seperti emas yang harus menjalani proses pembakaran, dan akhirnya bersinar dan punya nilai tinggi. Pandanglah akhir bukan awal atau proses. Bila kita berada dalam penderitaan berat, bertahanlah, bersabar, berdoa, dan setia kepada Tuhan. Percayalah,
di akhir kita akan mendapat piala kemenangan dan kebahagiaan. Pandanglah Yesus yang menderita di awal, walau bukan karena dosanya, tetapi Tuhan menerimanya dengan tetap berdoa, bertahan, setia kepada Bapanya, dan di akhir Yesus dimuliakan. Semoga Tuhan memberkati dan memberi kita kekuatan. Amin.